Ya, selanjutnya untuk yang di part yang ketiga atau yang terakhir untuk praktikum kali ini ya, kita akan mempraktekkan gimana caranya memodifikasi database bahan makanan. Jadi di sini ini kan database yang dipakai kan database yang Indonesia tadi. Nah, tapi kan tentu saja ada beberapa bahan makanan yang di dalamnya itu nggak ada. Nah, kita bisa menambahkan. Di sini nih ceritanya saya mau menambahkan untuk ini mie sedap instan yang ini Korean spicy chicken ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Nutrisurvey, kita ini siapin dulu informasinya. Yang pertama, informasi nilai gizi dari makanan atau bahan makanan yang akan kita masukkan. Nah, ini kalau untuk yang produk dalam kemasan ya mungkin teman-teman bisa langsung ke kemasannya. Misalnya ini di belakang kan ada informasi nilai gizinya itu. Nah, atau kalau misalnya nggak ada ya cari aja di internet, itu biasanya banyak ya. Nah, terus yang nggak boleh dilupain kalau di Nutrisurvey itu kan kandungan zat gizinya itu per 100 gram bahan makanan. Nah, tapi kalau di dalam kemasan itu biasanya per sajian. Nah, persajian itu kalau di sini tuh contohnya takaran satu bungkus itu 87 gram. Jadi nanti yang dimasukin ke sini itu per 100 gramnya ya, kayak dihitung aja jadinya. Nah, itu kalau misalnya untuk energi juga jangan lupa biasanya itu kalau di sini ya dibungkus itu juga masih dalam bentuk kilokalori. Jadi nanti di convert dulu ke kilo kilo apa kilo kilojoule ya. Sorry. Nah, itu kalau misalnya belum sesuai, terus untuk yang lain juga tinggal disesuaikan saja. Nah, terus kemudian mungkin ada zat gizi yang dibungkus itu kandungannya dalam persentase. Contohnya ini nih, yang vitamin digedein dulu kali ya. Gimana sih caranya? Yang vitamin tuh yang di sini. Nah, ini nih ini kan masih dalam 35%. Nah, 35%-nya itu dari mana? Nah, itu 35% dia itu dari kebutuhan energi 2150 kilokalori ya. Nah, sorry ini berantakan banget ya. Maaf agak kagok. Nah, kalau yang energi udah tahu ya tadi ngubahnya. Kalau misalnya ke kilojoule tinggal pakai converter. Terus protein 8, biasanya dalam gram juga sama, tinggal ditulis aja. Serat, natrium, ini nggak saya tulis semua ya, cuma contohnya aja. Nah, tapi teman-teman nanti kalau masukin ya yang lengkap gitu. Nah, terus kemudian untuk perhitungan yang kalau yang ini gampang ya. Nanti tinggal hitung dalam 100 gram itu berapa ya, kita pakai kalkulator aja sih. Nah, ini kan misalnya protein ya, kita ambil contoh protein itu kan 8 gram tapi di sini per 87 gram. Jadi ngitungnya gini, kalau misalnya 100 gram itu berapa gitu kan ya. Jadi 8 yang protein 8 per mana sih? Ini per 87 tinggal dikalikan kali 100. Nah, jadi 9,2 ya. Ya, jadi nanti protein teman-teman nulisnya 9,2 dimasukin dan seterusnya itu. Nah, terus kemudian saya mau ngejelasin untuk yang kandungan dalam persen. Contohnya itu di sini saya ambil satu aja ya. Di sini sebenarnya ada vitamin 1 2. Ada vitamin B3, B9 sama zat besi. Kita ambil contohnya yang vitamin B3. Nah, vitamin B3 dalam kemasan itu 35% dari standar AKG untuk kebutuhan energi 2150 kilokalori. Sorry ini kakak harusnya kilokalori ya. Nah, ini taunya dari mana itu? Taunya dari sini. Nah, di sini itu kan dari persen AKG ya. Nah, cara taunya itu ini. Gimana sih? Sorry. Nah, ini teman-teman pertama buka itu yang tabel AKG yang ada di file PDF yang itu loh, yang PMK 28 itu kan ada tabel ya. Nah, cari aja yang energinya 2150 itu mana? Saya bukain aja jadi biar gampang.
Ini Permenkes, sorry, harus sabar. Nah, kalau mau cari yang 2150 tinggal di search aja sih. Tinggal di search. Oh, kok nggak ada ya? Sorry, coba deh. Bener kan 2150? Ya, aduh. Nggak tahu nih, PDF-nya agak-agak. Tapi tadi pas nyobain pakai yang lain bisa deh. Nah, intinya pokoknya cari aja di sini ya. Yang 250. Ini software PDF-nya kayaknya kurang bagus, jadi nggak bisa search. Tapi saya ini tadi pakai laptop yang lain, ini gampang, jadi tinggal klik 2150 itu nanti kan ketemu ya. Misalnya ini 2150, ternyata di situ tuh ada 2 nemunya. Nah, 2150 itu ternyata AKG untuk ini perempuan ya, perempuan usia 30 sampai 49, dan juga untuk laki-laki tapi umurnya beda lagi, yaitu 50 sampai 64. Nah, terus nanti yang dimasukin ke yang dipakai yang mana itu sebenarnya salah satu aja sih, nggak apa-apa. Nah, jadi udah ketemu ya, ternyata itu 2150 merupakan AKG untuk AKG energi untuk kelompok usia, anggap aja kita ambil yang perempuan yang 30 sampai 49. Nah, karena ini kan di sini kan vitamin B3 ya. Vitamin B3, jadi kita cari tabel yang lain yang ada vitamin B3-nya. Nah, ada vitamin B3, terus cari kelompok umur yang tadi kita dapat itu. Tadi kan perempuan ya. Kelompok umurnya untuk yang perempuan, atau ya yang perempuan saya lupa nggak screenshot, jadi ya udah deh. Sorry. Kita ambil yang pakai laki-laki aja deh. Yang 50 sampai 64 ya. Yang 50 sampai 64. Ternyata kebutuhan vitamin B3-nya itu 16 mg. Nah, 16 mg itu kan 100% AKG ya. Tapi kan di sini bahan makanan ini, mie instan ini hanya memenuhi 35% AKG. Nah, kemudian untuk tahu kandungan vitamin B3 dalam mie instan itu berapa, ya berarti kita tinggal dikalikan aja 35% berarti 0,35 ya, 0,35 itu kalikan mana sih, kali 16 itu jadinya 5,6 mg. Nah, jadi 35% dari kebutuhan AKG untuk untuk kebutuhan energi 2150 kilokalori itu sama dengan 5,6 mg untuk vitamin B3 ya. Harusnya ini saya tulis cuma lupa tadi ya, diingat-ingat aja deh. 5,3 ya. Itu intinya cara ngitungnya seperti itu tadi. Semoga udah paham semua. Lalu kalau misalnya untuk zat gizinya itu tadi kan saya cuma nyontohin beberapa ya, nggak semuanya saya tulis. Nah, terus kemudian kalau misalnya untuk zat gizinya itu udah terlist, angka-angkanya udah dapet, kita tinggal buka di Nutrisurvey-nya. Kita kecilin dulu deh. Nah, kalau di Nutrisurvey kita bukanya di menu food, lalu di modify food database. Nah, dikecilin nggak bisa ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kan udah masuk ke sini, terus kemudian di sini kan ada opsi add food ya. Itu diklik aja add food. Masih loading bulat-bulat. Nah, ini ya, di sini kan ada yang kosong, terus kemudian kita masukin sesuai dengan data yang tadi itu. Oh, ini ternyata bisa diminimize. Maaf, kagok masih. Ya udah, kita masukin aja datanya ya. Nah, untuk masukin data itu jangan lupa dipakainya huruf kecil semua. Misedap
instan, aduh, Korea spicy, apa sih namanya itu, chicken. Nah udah kayak gini aja deh. Terus untuk energi, nah energinya itu kan tadi di apa, dalam kilojoule ya. Ini tadi sudah saya convert jadi di sini kan totalnya 390 kilokalori, itu ternyata 1632,85 kilojoule. Nah, mana kalkulatornya? Kalkulator. Oke. Nah kalau kilojoule itu tadi ngitungnya pakai di converter aja. 1632,85. Nah ini kan apa sih namanya, baru 87 ya. Sorry, salah saya kok jadi disorientasi, harusnya nggak kayak gini. Gini, 100 per 87 kali 1632,85. Berapa nih? Berarti 1876, kita tulis di sini 1876,84. Nah itu untuk energinya. Terus kemudian untuk air dan seterusnya, kagok banget, air berapa ini ya, nggak kelihatan. Ya kalau misalnya nggak ada ya udah dikosongin aja. Terus kemudian untuk protein, ya tadi udah dihitung tapi saya lupa lagi ya. Berarti 100 per 87 kali 8 sama dengan 9, dibulatin aja nggak apa, 9,2. Nah kemudian untuk lemak dan lain-lain itu pokoknya diterusin aja ya. Terus juga apa ini, serat itu jangan lupa. Nah biasanya kalau makanan dalam kemasan sih kandungannya nggak akan terlalu banyak ya. Ya pokoknya dipolin aja sampai di situ ya. Ini saya nulisnya bentar deh, sekalian aja deh lemaknya dihitung juga. Lemaknya itu mana sih, 100 per 87 kali lemaknya 14 sama dengan 16,1. Terus karbohidratnya 100 per 87 kali karbohidratnya 58 gram, 66,67. Terus serat 100 per 87 kali 4 gram, 4,60 ya, dan lain-lain itu nanti bisa ditambahin ya. Ini ya saya cuma contoh, jadi nggak saya selesaiin sampai kelar ya, tapi harusnya itu dilengkapin. Nah kalau misalnya udah semuanya itu udah diisiin sesuai dengan yang ada di bungkus, tinggal klik oke mana, oke, lalu klik yes. Nah buat ngecek coba kita itu
kita cek. Nah ini udah masuk kan ya, udah masuk. Coba kita misalnya makannya cuma sekitar 40 gram. Nah itu udah masuk semuanya. Nah itu buat ngecek. Tuh. Terus kemudian kayaknya ini udah selesai ya untuk yang part ini. Terus nanti untuk tugasnya itu yang pertama, jadi ada 3 poin tugas, cuma nanti yang di screenshot itu cukup 2 aja. Nah kalau yang pertama itu tadi masukin database makanan Indonesia ke dalam NutriSurvey bagi yang belum. Terus kemudian yang kedua nanti teman-teman memasukkan sesuai dengan yang kedua tadi itu, jadi referensinya itu diganti pakai AKG. Nah kan tadi kan saya nyontohnya cuma 1 ya, itu pun nggak lengkap. Jadi nanti untuk tugas teman-teman itu dilengkapin sesuai dengan kelompok umur yang ada di AKG 2019. Jadi itu ada berapa kelompok umur tuh dihitung, kalau nggak salah ini ada 26 grup. Jadi nanti di sini tuh kayak ada 26 gitu ya, paling nggak ada segitu. Nah untuk zat gizinya apa aja itu sesuai dengan yang ada di AKG. Nah saya nanti itu ngeceknya gampang. Ngeceknya itu kan nanti tinggal di ini, terus ini di bagian sini. Nah nanti teman-teman screenshotnya itu screenshot halaman ini. Kalau ini kan belum diubah ya, nanti kalau misalnya udah dikerjain berarti sini tuh nanti akan sesuai dengan kelompok umur AKG, dan juga energi dan zat gizinya akan sama ya, kecuali kalau energi kan satuannya berbeda, jadi harus dalam kilojoule. Nah kalau yang lain kan nanti cara ngeceknya ya bisa seperti itu. Nah nanti ini tinggal di screenshot aja itu. Terus kemudian untuk yang poin selanjutnya nomor 3, jadi nanti teman-teman menambahkan 1 bahan makanan ya, makanan favorit kalian 1 aja. Terus nanti buktinya di screenshot ya, kayak gini aja sih. Misalnya dihapus dulu deh. Nanti upload buktinya kayak gini aja. Ini kan udah kelihatan ya. Jadi ya misalnya ini yang ditambahin ya tinggal ditandain ya pakai di screenshot kayak gini. Bagian sininya ya pokoknya yang ada makanan ini yang ditandain pakai anak panah atau apa gitu. Nah screenshotnya itu kan tadi ada 2 ya, ada 2 screenshotan itu dimasukin ke dalam 1 file Microsoft Word, terus diupload di Open Learning. Udah kayak gitu aja tugasnya. Terima kasih. Di